Dan sekarang posisi Kota Padang itu kan sedang tidak mendapatkan tugas penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pak. Jadi kita sepenuhnya murni menjalankan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sudah didesain oleh KPRI bersama KPU Provinsi, dan alhamdulillah sekarang sedang dalam tahap penyusunan hasil pencocokan dan penelitian. Nah, jadi penyelenggaranya sudah Pak Arief, seperti cerita tadi, PPK, PPS sampai PPDP-nya itu sudah kita tetapkan, sudah kita lantik. Kemudian juga data pemilihnya separuh itu sudah selesai. Tahapan coklit sudah selesai, sekarang sedang dalam tahapan penyusunan hasil coklit. Insya Allah nanti pertengahan Desember kita akan tetapkan daftar pemilihan sementara. Nah, terkait dengan desain pertengahan September ya? September di tingkat kabupaten kota. Nah, ke depan setelah pasangan calon itu ditetapkan oleh KPU Provinsi Pak Arief, kita akan masuk pada fase kampanye ini. Setelah kampanye itu ada minggu tenang, ada pemungutan suara. Nah, dalam masa pandemi ini, kira-kira karena peraturan KPU ini belum dirilis oleh KPRI, kita ingin tahu bocorannya ini Pak, terkait dengan desain penyelenggaraan kampanye. Ya, karena ini informasi ini juga nanti akan kita share kepada peserta pemilu, apa hal-hal yang baru terkait dengan pelaksanaan kampanye kita di dalam masa pandemi ini. Setelah tahapan pencalonan yang nanti pasangan calon akan ditetapkan pada tanggal 23 September ya, tanggal 26 September sudah mulai kampanye. Peraturan KPU tentang protokol kesehatan pada masa tahapan kampanye itu sudah kita buat dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Nah, untuk detail dan teknis pelaksanaan kampanyenya, kami akan melakukan revisi peraturan KPU tentang kampanye. Nah, hari ini kami sudah memasukkan 3 peraturan KPU, kampanye, dana kampanye, dan pencalonan untuk dilakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Jadwal rapat konsultasinya sudah disampaikan kepada kita, akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus. Jadi minggu lagi? Ya, 4 hari lagi. Ya, 4 hari lagi kita akan lakukan rapat konsultasi. Nah, beberapa hal memang diatur baru di dalam PKPU kampanye kita. Misalnya begini, kami menyerukan kepada peserta pemilu agar melakukan kampanye dalam bentuk daring atau online. Ya, jadi itu yang kita atur pertama. Barulah kemudian di bawahnya ada pasal-pasal yang mengatur dalam hal tidak dapat dilakukan secara daring. Nah, barulah kemudian diatur sebagaimana metode kampanye yang ada dalam undang-undang. Nah, tetapi penerapannya harus menyesuaikan aturan protokol kesehatan. Misalnya jumlah orang yang boleh hadir itu dibatasi, memperhatikan kapasitas ruangan. Kemudian yang kedua, aturan tentang jaga jarak. Kemudian aturan tentang menggunakan APD. Bukan hanya bagi penyelenggara, tapi juga bagi peserta dan konstituennya yang akan hadir pada saat kampanye. Nah, aturan-aturan tambahan inilah yang nanti kita akan lakukan rapat konsultasi, dan mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa menyepakati revisi pasal-pasal tersebut, ya, sehingga bisa cepat dan bisa kita segera lakukan harmonisasi lalu kita undangkan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, jangan sampai pemilihan kepala daerah ini justru menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Makanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga harus patuh. Konstituen atau para pemilih mereka itu juga harus patuh. Sehingga kalau kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan, nah itu nggak akan ada problem, karena penyebaran virus akan bisa dicegah. Gitu. Berarti terkait desain penyelenggaraan tahapan kampanye, kita lebih memprioritaskan dan mendorong peserta untuk melakukannya secara daring. Ya. Nah, kemudian, dalam hal mereka tetap melakukan pertemuan secara fisik, maka protokol kesehatannya diberlakukan. Gitu ya. Nah, ada satu hal yang kami juga akan mintakan pendapatnya. Kalau di sebuah daerah akan dilakukan kampanye dalam bentuk pertemuan secara fisik. Apa itu? Rekomendasi dari pejabat terkait yang punya kewenangan
untuk menentukan luasan atau situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di daerah itu. Seperti Satgas. Ya, seperti Satgas. Misalnya nanti namanya bisa siapapun, tapi kami menyebutnya lembaga yang berwenang karena bisa saja sekarang namanya Satgas, nanti bulan depan namanya diganti lagi gitu ya. Nah, kami minta mereka mengeluarkan rekomendasi apakah di daerah tersebut bisa dilakukan kampanye dalam bentuk pertemuan fisik atau tidak. Nah, kalau di daerah itu pada saat dilakukannya kampanye situasinya sedang rawan, orang sering menyebut daerahnya sedang merah lah, statusnya sedang merah, atau bahkan ada yang mengatakan statusnya sedang hitam. Nah, itu kalau lembaga tersebut tidak memberikan rekomendasi, maka tidak bisa dilakukan kampanye fisik, kampanye pertemuan fisik, gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan cara yang lain. Berarti dibutuhkan kreativitas, kemudian inovasi oleh peserta. Iya, oleh pesertanya. Nah, tentu saya berharap ya, saya pikir ini harapan kita semua, penyebaran atau pandemi COVID-19 ini terus menurun atau terus melandai gitu ya, sehingga pada tanggal 9 Desember nanti, tentu semua orang berharap pandeminya sudah nggak ada gitu ya, sehingga orang tidak takut, tidak khawatir untuk datang pada hari pemungutan suara. Tetapi kalau ini pandeminya naik terus, tentu agak beresiko. Makanya harus kita jaga bersama, tidak bisa hanya mengandalkan kepada salah satu pihak, misalnya kepada penyelenggara saja. Penyelenggaranya patuh pada saat coklit misalnya menggunakan APD, tapi pemilihnya nggak patuh, ya itu bisa merepotkan. Terkait dengan penyelenggara tadi Pak Arif, kira-kira sejauh mana nanti dalam peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye ini kewenangan penyelenggara untuk menentukan pertemuan ini boleh, pertemuan ini tidak boleh. Apakah juga ada kewenangan penyelenggara yang ada kaitannya dengan pelaksanaan protokol kesehatan? Misalkan ruangannya kapasitas 100 orang, kemudian penyelenggara hanya membolehkan di situ dihadiri misalkan 50% dari kapasitas ruangan. Karena seperti di Kota Padang itu ada ketentuan dalam peraturan wali kota, maksimal pertemuan itu kan 50% Pak Arif, di Kota Padang ya. Ya, apakah boleh kita mewajibkan itu? Boleh. Boleh ya? Kalau kita sudah menuangkannya dalam peraturan KPU. Pedoman, Ya, sekarang di dalam peraturan KPU-nya kan sedang akan dilakukan rapat konsultasi. Tetapi di dalam draft yang kita usulkan, salah satunya mengatur pembatasan terkait kapasitas ruangan itu. Ya, jadi tidak boleh 100%. Nah, itu sebenarnya sudah kita contohkan ya. Di KPU RI sendiri kita melakukan itu. Dulu sebelum ada beberapa pegawai yang terkena positif COVID-19, kita mengaturnya separuh-separuh, 50%. Jadi hari ini yang masuk 50%, besok ganti yang masuk 50% yang lain, yang ini libur. Besoknya bertukar lagi, begitu seterusnya. Nah, karena ada yang positif, kita bahkan menurunkan lagi. Sekarang sepertiga atau 33,3%, kira-kira gitu. Jadi yang bertugas hanya sepertiga. Nanti besok sepertiga yang lain, yang ini libur. Besoknya sepertiga yang lain lagi. Jadi kita atur begitu. Nah, dalam pemilihan kepala daerah, terutama nanti kampanye dan pemungutan suara, itu kan mempertemukan semua pihak ada di sana itu. Penyelenggara, pemilih dan peserta. Iya. Nah, itu yang harus bukan hanya sekedar diatur dalam regulasi ya, tapi regulasinya itu efektif untuk diimplementasikan dan dipatuhi oleh para pihak ini. Nah, kita atur itu pembatasan kapasitas ruangan itu.